Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya? Masih semangat belajar? Masih. Ada yang tidak semangat? Ya. Mungkin belum dilanjutkan, silakan berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang hadir? Siapa ya? Kita betulan, siapa yang hadir? Azaria. Di Wulandari sana Pak? Oke, ada beberapa orang yang tidak datang ya. Jadi sekarangnya ada yang alfa, kemudian sakit penerbakan, semoga yang sakit cepat sembuh. Amin ya. Dan silakan nanti kita sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Kita akhirnya sekarang tentang Nah, coba diperhatikan tampilan berikut ini ada apa namanya? Yang kedua, CCTV. Yang ketiga, Gemini. Apa gunanya? Edit foto. Apa lagi? Mencari jawaban, ngasih perintah. Jadi ini semuanya sudah pernah gunakan ya? Sudah ya? Sudah. Oke. Nanti sudah pernah menggunakan aplikasi tampilan ini. Ini adalah tampilan dari aplikasi AI. Maka yang pertama itu tampilannya Copilot, namanya Copilot. Yang kedua ChatGPT, yang ketiga Gemini AI. Ya. Nah, selanjutnya, nah coba ada dua buah poster. Coba lihat, halo silakan. Coba lihat, ada dua buah poster. Yang pertama dibuat pakai apa? Coba lihat. Hah? Ini pakai tanpa. Desain pakai tanpa, oke. Ali ini desain pakai tanpa. Yang satu lagi? Gemini. Pakai AI, pakai Gemini. Oke. Ya, gimana kalian tahu ini yang satu pakai AI, yang satu bukan? Karena Dari gambarnya berapa? Dari gambarnya berapa? Sana. Dari mana kira? Tahunya ini satu buatan AI, yang satu memang didesain sendiri dari awal. Nah, ada yang lain yang bisa menjelaskan saya? Nah, coba. Kalau kita lihat dari sebentar itu Pak, itu pakai tempel tuh Pak. Gimana? Gambar manusia makanya diambil Pak. Yang mana? Yang pertama? Gambar media Pak. gambar manusianya asli Pak. Nama manusianya asli. Gambar itu diambil Pak, di kopi baru dimasuk Pak. Di kopi dan di pastry. Memang nampak real gambarnya. Yang kedua? Kalau AI Masuk bisa animasi Pak. Kalau AI bisa animasi. Macam animasi. Ya. Kenapa lagi? Kata-kata. Di mana nanti kalian nampak ini buatan AI? Yang kedua ini? Dari grafik. Dari grafik atau tampilan visualnya? Ya, betul Pak. Ya, ini yang pertama ini betul. Ini bukan buatan AI. Ini dibuat gambar dari Canva ya. Dari Canva, dari Canva. Desain menggunakan Canva. Yang kedua, ini dibuat menggunakan AI. Aplikasi salah satu aplikasi AI. Ya, itu ini. Selanjutnya,
Ini kalau kalian misalnya ingin bertanya kepada AI, kira-kira apa yang harus diperhatikan supaya jawaban kita itu tepat? Kira-kira. Ini kita Perintahnya. Oke. Apa kira? yang disuruh tuh apa? Apa? Apa ya? Bisa Pak? Susah. Kalau yang udah dipahami, Pak. Kata yang sudah dipahami. Ini sebenarnya kalau ingin bertanya ke AI, kira-kira apa yang harus diperhatikan supaya jawabannya tepat? Pertanyaannya. Pertanyaannya, Kata-katanya. kata-katanya, instruksinya. Ada lagi? Oke, jadi yang perlu diperhatikan seperti yang sampaikan teman tadi ada katanya kata-katanya, pertanyaannya, instruksinya. Jadi harus diperhatikan ya. Berarti itu yang harus diperhatikan. Oke. Nah, kita lanjut. Yang selanjutnya, menurut kalian, apakah AI bisa menebak maksud kita tanpa kita beri instruksi yang jelas? Kira-kira? Ya. Kenapa kira-kira? Kekurangan informasi. Apa? Dia kekurangan informasi. Jadi nggak tahu deh apa yang ada sama kita. Tahu nggak dia? Tidak. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita sebutkan, tahu nggak dia? Tidak. Kayak itu. Tidak. Tidak. Tahu kira? Sini? Tahu paham nggak ya kira? Itu sastra ini ya, paham nggak kira? Oke? Tidak ya. Tapi harus kita beri instruksi ya, kita kasih tahu mau kita itu apa. Harus kita kasih tahu. Baru AI itu baru memberi jawaban sesuai ya kita inginkan. Jadi kita harus ngasih instruksi ya, jelas kita ya. Jadi ya kalau apa tidak tahu ya maksud kita tanpa kita kasih tahu, harus kita kasih tahu tuh sama dengan dokter kan. Ya, dia tanya dulu kan, mau nyanyinya apa? Saya pertama saya dulu, sebelum diperiksa saya dulu nggak? Saya dulu. Nah ini kabarin ini kita harus kasih informasi dulu, jadi baru dia memberikan jawaban sesuai yang kita inginkan. Ya. Ya, berdasarkan tadi, tujuan pelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama kita memahami pengertian prompt kecerdasan buatan AI. Yang kedua, menyusun prompt yang jelas, efektif dan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menganalisis hasil keluaran AI berdasarkan kualitas prompt yang diberikan. Selanjutnya, yang keempat, menerapkan keterampilan membuat prompt untuk diberikan tugas berbagai AI. Jadi sekarang itu ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa itu prompt? Prompt adalah jasa perintah yang kita berikan kepada AI agar menghasilkan jawaban sesuai kebutuhan. Oke, prompt adalah instruksi atau perintah yang kita berikan kepada AI agar menghasilkan jawaban yang sesuai kebutuhan. Hanya siapa yang misalnya kita yang punya kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan, ya? Jadi harus kita lakuin dulu. Nah, jadi prompt itu sebuah instruksi atau perintah. Jadi kalau kita mau sesuatu yang kita inginkan, harus kita kasih perintah atau instruksi yang jelas, ya? Itu namanya prompt atau perintah pada AI. Nah, ada beberapa jenis prompt ya, atau instruksi atau perintah prompt. Yang pertama itu prompt instruksi. Meminta yang menyampaikan sesuatu. Apa contohnya kira-kira? Ada yang tahu? Dia prompt pertama itu prompt instruksi. Apa contohnya kira? Ubahkan gambar ini menjadi ilustrasi. Bahkan gambar ini menjadi Ilustrasi. ilustrasi. Itu prompt perintah. Tapi kita menyuruh ya. Ilustrasi ini menyuruh ya. Menyuruh. Kasih apa? Oh,
sebuah perintah kan? Nanti kata-katanya, tolong buatkan ini. Seperti yang sampaikan Alia tadi, tolong buatkan apa namanya? Gambar ini menjadi ilustrasi. Tapi kita sampaikan gambarnya, gambar aslinya. Yang kedua, penjelasan. Nanti kita meminta penjelasan. Jelaskan apa itu komputer. Jelaskan apa itu Komputer. komputer. Oke, nanti apa teman? Penjelasan itu kita minta penjelasan, ya. Ini kalau mau jelaskan, yang selanjutnya kreatif. Kreatif itu apa itu? Apa yang perlu ditambahkan dari gambar tersebut? Kita meminta membuat karya kreatif. Itu apa itu? Karya itu apa karya? Macam gambar, semacam poster, macam apa, itu sebuah karya. Kita mau misalnya, Bikin apa tentang itu? itu termasuk adalah karya kreatif, ya. Bentuknya mungkin buatkan poster tentang lingkungan hidup. Itu contoh poster yang apa kita buat simpel aja mungkin, bisa tak kira beliau? Itu kita berkata itu. Bisa. Kalau kita buatkan poster tentang lingkungan hidup, bisa tak kira? Bisa. Cuman kan tadi mana-mana oleh apa ya? Cuman kan perintah itu kan tak jelas. Dari mana, sampai apa? Karena masih umum ya, masih umum. Nah, itu namanya karya. Yang lainnya, yang keempat, refleksi atau analisis. Kita minta AI itu berpikir kritis. Nanti kita suruh AI untuk beranalisa. Misalnya sebuah teks, kita suruh analisa. Menurut ya, jadi intinya kita suruh dia menganalisa sebuah apakah itu teks atau objek dan lain sebagainya. Itu berfungsi sebagai refleksi. Jadi jenis refleksi atau analisis. Ya. Nah itu dia ada 4 jenis prompt. Yang pertama apa? Introduksi. Yang kedua penjelasan. Yang keempat refleksi atau analisis. Oke. Nah, ini ada beberapa tips ya. Tips menulis prompt berkualitas. Tujuannya apa? Agar AI menghasilkan jawaban yang maksimal. Supaya memenuhi apa yang kita inginkan. Apa kriterianya? Yang pertama, tujuannya jelas. Apa tujuannya, kita mau apa? Atau mau buat sebuah poster, membuat sebuah gambar sketsa atau apa? Tujuannya apa? Terus outputnya, format output yang kita inginkan itu apa? Bentuknya artikel kan? Script dan lain sebagainya. Selanjutnya, gaya bahasa. Kita mau gaya bahasa yang ditampilkan itu bahasa serius atau bahasa resmi, profesional, dan lain sebagainya. Itu bisa kita apakan? Kita minta sama AI, ya. Selanjutnya, konteks cukup. Jadi, katakan audiennya siapa? Misalnya, audiennya anak-anak SMK kelas 10 umur 16 sampai 17 tahun. Itu sebagai audiens. Jadi kita mau membuat sebuah, kita membuatkan gambar seorang anak umur 15 tahun sampai 17 tahun yang berwajah sulam dan tinggi, menggunakan baju sekolah dan lain sebagainya. Berarti apanya siapa? Objeknya siapa? Ya, atau kita kasih contoh. Selanjutnya kita bisa membatasi. Kalau kita mau membatasi, misalnya kita membatasi yaitu menjawab misalnya 100 kata, atau kita mau 3 paragraf.
Semakin jelas instruksinya, maka jawaban yang diberikannya itu semakin jelas. Bagus. Belum ada yang hidupkan apa ya? Hidupkan komputer ya? Ya, ini ya kan ya? Oke, sampai sini cukup kan? Jelas ya? Nah, sekarang ini ada contoh perbandingan from. Mungkin yang pertama from 1, ini from jelek, from buruk atau kurang bagus ya. Karena buat poster tentang SMK. Kalian sering nggak apa? Membuat from PD ini, buatkan atau apa contohnya? Jadikan gambar ini, Jadikan gambar ini, jadi gambar ilustrasi. Itu sebenarnya tergolong apa? From buruk, kan? Simple lah ya, Pak. Jadi instruksi itu masih belum bisa ya. Semakin bagus, sebenarnya semakin detail, semakin bagus sebenarnya. Ini yang from yang baik. Ini tujuannya sama sebenarnya. Ini sama. Yang kedua from yang baik. Kita buat poster promosi sistem penerimaan siswa baru PNB SMK Negeri 1 Bengkalis tahun ajaran 2006-2007 ya, tahun depan nih, dengan desain modern dan elegan. Sertakan judul besar SMB SPNB SMK 1 Bengkalis 2006-2027. Tagline masa depanmu dimulai di sini, dan juga menambahkan dan informasi tugas kalian, 1 teknik putar jaringan, 2 desain pemodelan, 3 dijelaskan sampai ke bawah. Dijelaskan di sini ada gambar ilustrasi, 1 ilustrasinya 1 siswa-siswi sedang belajar komputer, dan 1 lagi menggambar teknik. Berarti ada 2 orang nanti yang mau kita tampilkan di poster ini. Terus tata letaknya rapi, modern, mudah dibaca, sesuai format poster A3. Ini kita buat sedetail mungkin. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya dari from ini. Nah, coba lihat. Sekarang apa beda kira-kira? Dari tadi kan kita from yang pertama buatkan poster SMK, betul kan? Iya, betul nggak menjawab? Betul. Karena ada sekolah dunia kejuruan, siap kerja, siap kreatif, betul. Tapi apakah itu yang kita inginkan? Belum tentu. Itu yang kita inginkan. Sekarang kita menginginkan misalnya yang kedua, kita menginginkan tampilannya ada image, ada SMK, ada tagline SMK-nya, dan program keahliannya. Maka kalau seperti itu kita harus buat form yang jelas. Maka dia akan munculkan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ini apa? Ada sebuah logo, dia tampilkan logo. Terus ada di judulnya SPND, SMK 1 Bengkalis 2006-2007. Tagline-nya, tadi masa depanmu dimulai di sini. Terus ada munculkan apa program kalian, itu ada teknik kalian sampai bisa komunikasi visual. Terus ada warna yang tadi tadi, ada warna biru, warna kuning. Dan juga di situ membuat gambar ada orang sedang siswa-siswi sedang menggunakan komputer ya, dan satu lagi menggambar teknik. Ini ada 2. Ada yang gambar teknik dan satu lagi yang menggunakan komputer. Dan ini sudah hampir mendekati keinginan dari kita. Ada yang membuat apa ya? Pas form yang kita apa itu hampir mirip yang diinginkan. Kalau ini poster SMK ya betul juga sebenarnya, cuman apanya harap minum mungkin ini kan kayak mana, ini kayak di mana, lama di mana, kan? Jadi maka yang kita lihat tadi ini, kalau dia kan ini buat proses tentang SMK buat aja SMK, tapi bagusnya yang baik itu boleh seperti ini, boleh punya aja, bukan proses tentang SMK boleh aja. Tapi itu seperti from yang buruk atau kurang baik. Karena kalau Pak kita ketiknya itu pas kita minta tuh yang dimunculkan itu sesuai dengan itu. Nah, ini seperti ini. Ini dibuat sedetail mungkin informasi yang kita inginkan yang ditampilkan
oleh AI. Maka buat prompt yang baik. Jadi poster yang ada di depan ini itu berjudul Kemudian. Di sini ada kata-kata yaitu hargai perbedaan setiap orang, keunikan adalah kekuatan dengan kelemahan. Di sini ada kata-kata lagi yaitu jangan dan mengejek atau menyambut humor. Jadilah pahlawan dengan sikap baik. Di sini juga ada gambar di bawahnya untuk dan jelas. Ini juga warnanya warna jelas dan ada nama sifat. Itu kalau untuk font yang dipakai dalam poster. Terkadang jika kita memberi perintah kan, seperti yang Anda bicarakan tadi, kalau kita ingin lebih detail, kita harus menambahkan setiap rincian dan itu yang kita inginkan apa. Bisa nggak kita merubah font yang di dalam poster tersebut dan mengapa setiap kita merubah instruksi yang kita berikan, terkadang teksnya tidak sesuai yang kita inginkan. Berarti itu kesalahan dari sebelumnya ada di soalan. Tidak, soalnya sudah tepat nih. Kita ingin masuk ini. Kita ingin tambahkan gambar manusia di dalamnya. Kenapa ditambahkan cuma kata-katanya terganti. Berarti lain. Untuk font apakah bisa diganti langsung itu atau kita kalau dari instruksi yang kami berikan tidak, karena kami tidak terlalu banyak meminta atau menguji. Kami hanya meminta ada anak kecil yang sedang minum, anak kecil yang sedang meminum dan berada di pinggir aman sesuai dengan perintah yang kami berikan. Sama dengan kalau kita tidak ya. Nah, apa kesulitan di dalam membuat prompt yang baik? Kesulitan yang kami hadapi itu ada tentang tujuan nih Pak. Tujuannya, maksudnya? Ini kan dalam diskusi kelompok kami ingin membuat sebuah pemandangan yang sangat realistis. Cuman ketika kami ingin membuat kelompok ini Pak, terlalu banyak hal-hal yang menunjukkan bahwa itu bukan kelompok ini Pak. Baik Pak, jadi ini tidak memahami apa yang kamu maksud. Ada yang lain kepada yang akan ada? Sama, nah yang kedua, bagaimana cara memperbaiki prompt agar lebih efektif? Ini Pak. Apa keras-keras, apa ini? Jelas. Promptnya harus jelas. Promptnya harus jelas, agar saya bisa memberikan jawabannya. Oleh karena itu, yang selanjutnya, menurut kalian bagaimana komputernya dapat membantu proses belajar di sekolah? Yang lain ini, apa kira? Dapat membantu ya, kan? Membantu apa? Membantu kreativitas. Apa lagi? Ini mudah dipahami Pak. Mudah dipahami. Jadi, bagaimana pemanfaatan AI dapat membantu proses belajar di sekolah? Ini maksudnya belajar AI misalnya belajar bahasa Indonesia, matematika. Bagaimana kemanfaatnya? Menurut kamu? Sangat bermanfaat kan atau bagaimana? Bermanfaat. Cukup membantu nggak kira? Cukup membantu. Oke. Jadi perlu menambahkan AI ini bukan yang diartikan AI itu belum tentu benar ya. Bisa saja yang diartikan AI itu salah. Ya, jadi apa yang diartikan AI itu tidak bisa 100% kita percaya. Kita harus analisa dulu, kita cek dulu, dan bisa ada informasi dan yang disampaikan itu tidak benar. Jadi kita tidak boleh 100% percaya pada AI. Tapi AI ini bisa membantu dan khususnya dalam
kopinya? Siapin ya, silakan ini ada 10 soal konten. Hah? Oke, sudah selesai? Kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Kita sambung minggu depan, pelajaran depan yaitu tema tentang algoritma pemrograman, bagaimana membuat algoritma sebuah pemrograman. Nah, itu dia yang saya sampaikan. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.